Selamat sore, senang sekali berjumpa pada hari ini di acara Communication Talk Series yang ke-8. Jadi ini memang rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh program studi ilmu komunikasi yang melibatkan mahasiswa, alumni, serta pembicara tamu. Ya, beberapa dari talk series kami menghadirkan pembicara tamu. Nah, sore kali ini kita akan bincang-bincang tentang bisnis orang muda bertahan di masa pandemi. Ini kan menarik sekali karena orang muda banyak melakukan bisnis saat ini dan tantangan di tengah pandemi bukan hal yang mudah, tetapi mereka bisa bertahan dan bahkan berkesinambungan, berkelanjutan, dan banyak berbagi pada orang lain. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Yang pertama, Mbak Desi, itu adalah Direktur dari Sociopreneur Indonesia, kemudian juga Abdul Khalid. Abdul Khalid ini adalah alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi yang sekarang ini memiliki usaha dari hulu ke hilir dan mengasuh pesantren serta banyak membantu para petani dan peternak di Subang. Kemudian narasumber yang berikutnya adalah Louis Daniel. Louis Daniel ini masih studi di semester 6 di Unika Atmajaya. Ya, mengambil corporate communication pada prodi ilmu komunikasi. Nah, untuk memberikan konteks pada bincang-bincang kita sore hari ini, saya akan berbagi slide dan akan memulai perbincangan hari ini. Mudah-mudahan sudah kelihatan semua slide yang saya bagikan. Ya, ini adalah tadi yang saya sampaikan ya, Mbak Desi Aliandrina, itu founder dan Direktur Sociopreneur Indonesia, juga Abdul Khalid dan Louis Daniel. Nah, bagaimana sebetulnya mengelola bisnis selama masa pandemi ini? Kita lihat di sini bahwa ada banyak sekali bisnis dan tentu saja core bisnis yang beragam ini membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, saya di sini adalah sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi di Unika Atmajaya yang juga mengelola Rumah Kartika Kusuma. Bidangnya sangat berbeda dan bagaimana ini harus dipertahankan ketika tiba-tiba COVID-19 menyerang kita ya, attack by coronavirus gitu. Nah, yang pertama adalah tentang pendidikan. Pendidikan ini Unika Atmajaya sebetulnya sebelumnya juga sudah memiliki online learning. Ya, kita pernah mendengar e-learning kita dengan Moodle. Nah, tetapi sebagian yang baru yang menggunakan baru sebagian dosen menggunakan, sebagian tidak. Tetapi kemudian karena COVID-19 ini, kita semua dipaksa harus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan online learning. Jadi sebetulnya yang mulai belajar tidak hanya mahasiswa, kita juga dosen harus mengedukasi banyak sekali mereka belum akrab dengan teknologi. Mengenal iya, tetapi belum akrab, apalagi menggunakannya secara rutin untuk melakukan proses belajar mengajar. Tentu ini persoalan tersendiri. Selain itu juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya akan berbagi satu persatu dengan cepat saja karena waktunya sangat terbatas. Mulai dengan pendidikan. Pendidikan ini kemudian juga memunculkan persoalan-persoalan baru yang harus diselesaikan. Tidak hanya bagaimana delivering knowledge-nya saja, tetapi juga infrastruktur yang menyertai. Itu sangat penting. Lalu bagaimana penelitian yang tadinya
direncanakan untuk etnografi, direncanakan untuk ambil data dengan FGD, akhirnya mandek semua, ditunda. Nah, ditunda ini bisa, apakah kemudian bisa online wawancaranya dan FGD-nya? Orang-orang pinter mempertanyakan validitas dan reliabilitasnya. Kalau online itu enggak valid apa enggak? Nah, repot lagi. Pengabdian masyarakat bagaimana? Pengabdian masyarakat akhirnya bentuknya sharing session seperti ini. Kita tidak bisa turun ke lapangan supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah kemarin international webinar ya, dengan 4 narasumber. Kemudian kita juga melakukan international class untuk kelas krisis manajemen ya, kemarin Luis juga presentasi. Akhirnya itu malah menjadi mungkin karena kita tidak perlu mendatangkan orang dari luar negeri ke Indonesia, cukup melalui Zoom ya, dengan IT ini sangat terbantukan. Kemarin kita juga ini webinar, Communication Talk Series yang ke-7, ya ada Ibu Nia Sari Nastiti dan juga alumni serta mahasiswa. Ini berlangsung terus dan bergulir sampai yang akan datang. Nah, lalu apa yang saya lakukan di luar prodi ilmu komunikasi? Nah, saya mengelola Rumah Kartika Kusuma. Rumah Kartika Kusuma ini dikatakan bisnis, ya bisnis, dikatakan tidak, ya tidak, karena memang tidak fokus sekali bisnis, tetapi konsepnya adalah membantu UKMK. Jadi galeri yang saya kelola ini ada 3 kegiatan. Galeri itu mengambil kain-kain dari UKMK. Kalau pas ke pelosok ada kain bagus, saya ambil dan beli putus. Nah, ketika pandemi nggak bisa beli putus, saya takut nanti kalau nggak ada yang beli bagaimana, ya kan? Sementara pengrajin ini inginnya ya bisa cepat menerima uang. Mereka kan kelemahannya di marketing, nah kita bantu itu. Nah, untuk masa pandemi ini akhirnya disepakati tidak beli putus, tetapi apa yang disebut sebagai konsinyasi. Ya. Jadi saya bantu masarkan, kalau laku langsung dikirim dari pengrajin ke pembeli. Seperti itu. Nah, yang repot lagi adalah taman bacaan yang saya kelola ini, Taman Bacaan Kartika Kusuma. Anak-anak nggak bisa lagi baca karena kita belum punya sistem untuk dipinjam bawa pulang, jadi harus baca di tempat. Ada WiFi, mau bantu mereka untuk sekolah dari rumah membutuhkan WiFi, sudah di perpustakaan saja juga tidak bisa, wong tidak boleh berkerumun ya kan, tidak bisa banyak orang di satu tempat. Kalau konsultan lebih mudah karena kita bisa melakukan konsultasi melalui seperti ini ya, dengan IT mudah. Yang galeri dan konsultan bisa diatasi, tapi taman bacaan ini sampai sekarang saya masih bagaimana ya caranya gitu, karena ada satu pustakawan yang mengelola di sana. Biasanya itu selain anak-anak membaca bacaan yang mereka butuhkan, mas-mas Gojek itu ada yang mengerjakan skripsi, mencari literatur begitu. Jadi saya agak sedih juga ya tidak bisa maksimal berkontribusi pada mereka. Nah, apa dari semua ini yang saya pelajari? Oh, ternyata untuk digital ini human resource-nya ada enggak, infrastrukturnya ada enggak, lalu stakeholders-nya bagaimana? Nah, ini hal-hal yang harus ditangani. Yang berikutnya adalah ternyata kita harus mindfulness, terbuka gitu. Jadi banyak tanya, banyak belajar sana sini sehingga malah memunculkan gagasan-gagasan baru. Lalu bagaimana komunikasi berperan? Nah, komunikasi yang akan membantu meredakan krisis ini adalah kalau yang menyampaikan itu memiliki kredibilitas. Lalu ada konsistensi dan clarity. Nah, di Atma Jaya sendiri ini sangat terbantukan dengan milis all staff, ya semuanya bisa surat rektor. Nah, kalau surat rektor resmi dan tertulis itu sangat membantu. Kalau enggak apa, mahasiswa itu chat WA, ini
apa kisruh, semua informasi kisruh gitu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama diulang-ulang gitu, sehingga kita membutuhkan kolaborasi dan partisipasi. Siapa yang diajak kolaborasi? Ada kalau kita punya himakom gitu, kita punya ketua kelas, dosen-dosen diminta menginformasikan ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang mendistribusikan ke mahasiswa. Nah itu sangat penting ya, karena menghindari adanya desas-desus, rumor yang justru nanti akan membuat semuanya kisruh. Nah, ini semua kemudian memunculkan kesiapan kita. Jadi media ini, akhirnya media sosial semua digunakan. Samping itu media-media yang ada di dalam genggaman kita ini semua dimanfaatkan, dan telepon juga. SMS apakah masih berlaku untuk sebagian mahasiswa? SMS itu masih berlaku gitu. Jadi semuanya digunakan untuk apa? Untuk informasi itu diterima secara benar dan tepat oleh orang yang kita tuju gitu. Jadi orang tua mahasiswa bagaimana? Orang tua mahasiswa ada juga yang menanyakan terkait dengan kepastian peraturan gitu. Apalagi ini kan sudah mulai masa transisi bagaimana perkuliahan dan segala macam. Tetapi kan universitas sudah dengan tegas mengatakan bahwa segala sesuatunya dilakukan daring. Jadi itu Ibu Bapak dan teman-teman semua, konteks yang kita ingin bahas adalah bagaimana kita mempertahankan bisnis di tengah pandemi dan bagaimana komunikasi berperan di dalam semua proses itu. Saya kira itu saja dari saya. Kita akan segera ke narasumber yang pertama dulu. Narasumber yang pertama ini adalah Luis Daniel, mahasiswa kita. Silakan Luis. Saya akan stop sharing dulu. Ya. Selamat sore, hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin berterima kasih ke Ibu Dorin sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di topik kali ini, yaitu tentang bisnis anak muda, bagaimana survive di masa pandemi. Jadi, pertama-tama, perkenalkan, nama saya Luis Daniel. Saya lahir di Pontianak, 21 Oktober tahun 99. Saya sekarang menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Unika Atmajaya, Jakarta. Jadi saya mengambil peminatan di Corporate Communication. Jadi selain mahasiswa juga saya aktif di organisasi, saya aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya menjadi koordinator pengawasan humility untuk periode 2018-2019 dan menjadi koordinator aspirasi di periode 2019-2020. Saya owner dari Sate Taichan Nyut Nyut Pontianak dan co-founder dari Bell Street. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk yang Sate Taichan Nyut Nyut Pontianak. Jadi tentang Taichan Nyut Nyut Pontianak ini berdiri dari 31 Agustus 2019, ada 4 owner dengan 15 orang karyawan plus 1 manajer. Jadi jam operasional kita itu mulai pukul 17.30 sampai 22.30 WIB. Nah, jadi mungkin banyak yang bingung gitu, gimana ya anak kuliahan, banyak tugas, mungkin ada kegiatan organisasi, terus gimana sih kita sambilan bisnis? Nah, pertama-tama dari saya pribadi ya, saya sharing, saya memulai bisnis itu karena banyak faktor. Salah satunya adalah tantangan dari lingkungan. Jadi di lingkungan saya, pertemanan ya dengan teman-teman di Jakarta atau teman-teman di Pontianak. Jadi ada yang mulai sudah membuka bisnis, mungkin F&B kecil-kecilan, makanan street food atau apapun itu. Nah, di situ saya merasa, wah, kenapa saya nggak coba juga nih? Kenapa saya cuma kuliah, kenapa saya cuma aktif organisasi, sedangkan yang lain bisa berbisnis, kenapa saya tidak? Nah, muncul dari faktor seperti itu. Nah, kemudian barulah
ada teman yang ngajakin gitu, mau nggak buka Taichan ini? Nah, di Pontianak itu sendiri, kalau di Jakarta itu mungkin Taichan sudah menjadi makanan yang lumrah lah, ya kan? Nah, kalau di Pontianak sendiri ini, saya melihat belum ada Taichan yang proper. Dalam arti, belum ada nih yang menjual Taichan, ya saya datang ke restoran ini, ke street food ini untuk menikmati Taichan. That's it, gitu. Nah, saya melihat adanya peluang bahwa dengan saya mengambil franchise dari Taichan Nyonyot ini, saya menjadi yang pertama di Pontianak. Nah, kembali lagi dengan perkembangan sosial media sekarang, bahwa di sosial media orang mereka itu sering membagikan kegiatan hidupnya. Saya makan apa, saya sedang ngapain, saya lagi di mana. Nah, hal ini yang kita manfaatkan, dalam arti dengan mereka untuk masyarakat di Pontianak ini melihat Taichan, mereka akan merasa bahwa, oh, saya hits, saya ngetren loh, saya bisa mengikuti perkembangan loh, bahwa, oh, saya di Pontianak juga udah ada Taichan gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, gimana sih bisa sambilan kuliah, aktif organisasi, kemudian juga menjalankan bisnis gitu ya. Nah, yang pertama ini tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin begini, ketika kita deadline tugasnya banyak atau udah mendekati minggu-minggu ujian, kita harus tahu prioritas mana sih yang kita dahuluin. Entah mungkin itu tugas atau pekerjaan kita yang deadline yang lebih dekat, itu yang kita kejar. Nah, habis itu yang kedua, time management sangat krusial. Nah, kalau kita sampai salah melakukan time management ini, jatuhnya jadwal yang udah kita susun sedemikian rupa akan hancur. Nah, kemudian yang ketiga, keep it balance antara kehidupan untuk pendidikan, bisnis, dan lingkungan sosial. Nah, ketiga hal ini yang saya jalankan sekarang, semuanya saling berkaitan. Kalau lingkungan sosial saya turunkan, dalam arti saya mengurangi main sama teman, nongkrong sama teman. Nah, efeknya adalah saya nggak mengikuti lagi, oh sejauh mana sih topik-topik yang sedang dibicarain sama teman-teman, sejauh mana sih mereka ini membahas satu topik, misalnya, oh bisnis F&B zaman sekarang itu seperti apa yang kita jual, entah itu vibes tempat makan kita, atau packaging kita. Nah, disitulah. Jadi kita harus balance semuanya. Nah, kemudian berikutnya, rintangan pada saat pandemi. Nah, di sini ada poin-poin rintangan yang saya lalui pada saat pandemi ini. Yang pertama, omset mengalami penurunan drastis. Nah, ini pasti ya, karena orang sudah takut untuk keluar makan, yang pertama. Yang kedua, pada saat awal-awal tanggal 2 Maret kalau saya tidak salah ya, 2 Maret pandemi ini sudah mulai ada kasus pertamanya di Indonesia, masyarakat mulai panik. Nah, sehingga kondisi pasar pasti lesu untuk bisnis F&B. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Ada yang bilang semi lockdown atau PSBB. Nah, kalau di Pontianak sendiri, kebijakan pemerintahnya itu adalah pemerintah meminta untuk kafe, restoran, dan makanan-makanan yang bisa dine-in di pinggir jalan, street food, apapun itu, untuk tutup. Itu kebijakan pemerintah. Nah, sampai di sini poster yang kita buka kembali itu 15 April kemarin. Kita sudah mulai buka lagi. Nah, yang ketiga, karyawan. Nah, di bagian karyawan ini tentunya karyawan pasti merasa cemas, dalam arti kita kerja bagaimana ya, apakah gaji kita dikurangin atau bagaimana, entah mereka mempertanyakan keberlangsungan bisnis kita. Nah, di sini menurut saya peran komunikasi yang paling penting. Dalam arti di komunikasi keorganisasian ya. Nah, jadi di hal karyawan ini, kita harus bisa terbuka, itu yang pertama. Kita nggak bisa lagi menutupi, oh tenang aja, udah nggak bisa. Jadi kita harus terbuka bahwa, oh bisnis kita begini sekarang. Ini yang terjadi. Bahwa omset kita sedang menurun,
kita harus tutup untuk sementara waktu dan kemudian kita akan buka lagi. Nah, pada saat buka lagi ini, kita tidak ada PHK karyawan sama sekali. Kita tidak melakukan PHK, tapi kita melakukan pengurangan jam kerja. Dalam arti, ya meskipun tidak sebanyak itu gaji mereka, kita kurangin sesuai jam kerja masuk. Setidaknya yang kita pikirkan adalah mereka masih memiliki pendapatan. Itu yang jadi kunci ya. Nah, yang keempat, pesan yang akan disampaikan kepada konsumen itu apa dan bagaimana. Nah, di sini kita harus menyampaikan kepada pelanggan bahwa kita mengikuti kebijakan pemerintah, kita support pemerintah. Jadi maka dari itu kita harus tutup untuk sementara waktu dan segala macam. Nah, bagaimana kita menyampaikannya ini? Kita melakukan engagement dengan konsumen itu melalui Instagram. Itu yang paling pertama. Sekali lagi kita memanfaatkan sosial media. Nah, di sini kita selalu menyampaikan pesan-pesan seperti, hari ini kita masih buka loh, hari ini kita sudah mulai tutup karena begini, begini, begini. Nah, di masa tutup ini, kita selalu melakukan engagement dengan apa? Misalnya postingan, pada kangen nggak suasana makan yang seperti ini, dengan vibes yang nongkrong, ada orang nongkrong, mungkin ada yang keluarga yang sedang menikmati suasananya. Nah, di situ kita melakukan engagement, itu penting. Nah, kemudian berikutnya adalah quality control dan availability. Nah, quality control ini yang menjadi rintangan lumayan sulit untuk di bagian produksi. Mengapa? Katakanlah dalam season normal, biasanya kita bisa menjual 2.000 sampai 3.000 tusuk per harinya. Nah, di masa seperti ini, kadang penurunannya itu bisa sampai 1.000 tusuk saja. Otomatis, kadang ada sisa daging, ya kan? Nah, di sini yang paling susah, dalam arti, kalau kita buang, otomatis kita akan merugi. Nah, disinilah tantangannya, bahwa di masa seperti ini, bukan untung lagi yang kita prioritaskan, tapi bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa, eksistensi kita masih ada, availability kita masih ada di pasar. Bahwa Taichan Nyonya ini masih eksis, masih buka, meskipun orangnya tidak mungkin mempertanyakan bagaimana omsetnya. Orang konsumen pasti tidak peduli dengan berapa yang kita jual per hari. Yang penting selagi produk kita masih mutunya terjaga, quality control kita lancar, SOP tentang protokol kesehatan yang kita jalankan dari pemerintah, contohnya seperti SOP baru, ya kan, karyawan harus pakai masker, karyawan harus pakai sarung tangan, apa segala macam, kebersihan, packaging take away-nya sekarang kita sudah mulai seal. Nah, di hal-hal seperti inilah yang kita bisa tawarkan, yang kita bisa offer ke konsumen. Nah, kemudian back to normal. Normal yang seperti apa? Ini yang sampai sekarang masih menjadi pergelutan, dalam arti masih menjadi pembahasan gitu ya. Karena pandemi ini belum lewat. Nah, kemudian juga normalnya yang setelah normal ini seperti apa kita belum tahu. Kita hanya bisa menyusun strategi seperti promo apa yang kita perlu lakukan, kemudian bagaimana untuk meningkatkan sales kembali, ya kan? Nah, di hal-hal seperti ini yang butuh kita sambil jalan, sambil kita perhatikan, baru kita bisa take action, baru kita bisa evaluasi ke depannya. Nah, untuk dine-in sendiri di Taichan Nyonya Pontianak ini sudah mulai dine-in itu kurang lebih Juni kita sudah mulai dine-in. Jadi kita mulai buka meja, orang udah bisa dine-in, tapi tetap jaga jarak. Nah, dan kebetulan juga untuk di Pontianak ini sendiri, kasusnya itu sudah semakin sedikit. Nah, jadi kebijakan pemerintah juga sudah mulai longgar. Nah, di sini juga kita sebagai pelaku bisnis juga harus melihat perkembangan dalam arti, bagaimana sih kondisi pasar sekarang? Contohnya, waktu itu jalanan masih sepi, orang masih belum bisa keluar, masih belum berani lah. Nah, di sana kan kita melihat, kita hold dulu, kita jangan buka meja, buka kursi untuk orang dine-in. Nah, kita harus terus update, ya kan, supaya kita bisa tepat dalam mengambil keputusan. Nah, kesimpulannya yang pertama, untung belakangan, yang penting survive dulu. Yang kedua itu, eksistensi itu penting banget di masa seperti ini.
Nah, yang ketiga, jangan gegabah dalam mengambil langkah. Jangan sampai udah jatuh ketimpa tangga. Nah, mungkin di poin ketiga ini yang banyak orang lakuin ya di masa-masa genting seperti ini, bahwa saya harus cepat, saya harus ambil keputusan A atau B. Nah, di sini contohnya, waktu itu rekan kerja saya bilang, kita perlu promo nggak? Saya bilang, kita nggak perlu promo. Memang kondisi pasar memang sepi. Promo sudah tidak berlaku semenarik itu dalam tanda kutip ya. Misalnya buy to get one atau buy one get one, itu sudah tidak semenarik itu. Nah, yang perlu kita pertahankan adalah protokolnya. Satu, SOP kita jalan nggak? Nah, kita butuh pantau. Karyawan itu melakukan SOP baru ini dengan benar atau tidak. Yang kedua, packaging kita sudah cukup bersih atau cukup aman belum untuk konsumen. Yang ketiga, bagaimana kita menata sistem ini efektif nggak? Dengan misalnya rolling karyawan, terus kemudian penurunan jumlah stok, apakah efisien atau tidak? Ini yang perlu kita evaluasi, gitu. Udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel, luar biasa sekali ya. Ini semester 6 tapi sudah memikirkan bagaimana untuk jangan sampai karyawan itu ada yang dipecat. Nah, ini kan sudah mulai memperhatikan sisi kemanusiaannya juga dipikirkan gitu. Tidak hanya bisnisnya sustain, tetapi ini orang juga menghidupi keluarganya, juga membutuhkan hidup. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh anak muda yang punya bisnis dan terserang pandemi ya, krisis yang luar biasa dan finansial itu sudah pasti terdampak ya. Baik, kita akan ke narasumber yang kedua, Abdul Khalid ya, seperti tadi saya sampaikan, Khalid ini alumni kita angkatan 2010, punya bisnis sendiri dan juga masih aktif membantu At-Taqwa Farming ya, dari hulu hingga hilir ditangani semua. Nah, bagaimana mengelola ini di masa pandemi, terutama ketika resto tutup semua, farmingnya bagaimana, harus disalurkan kemana, ini kan tantangan yang luar biasa. Kita dengarkan sharing dari Khalid. Silahkan Khalid. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Dorin. Mungkin saya akan menceritakan pengalaman saya, bagaimana proses saya bisa menjadi saat ini menjadi seorang entrepreneur. Mungkin pada dasarnya awalnya pada saat itu saya belum keterima kerja kantoran pada saat itu, Bu. Teman-teman, saya belum punya kerja kantoran pada saat itu. Mungkin waktu saya lulus di angkatan saya, wah saya mau ke perusahaan seperti Unilever, terus perusahaan kayak yang besar-besar pada saat itu. Tapi pada saat itu ketika saya mencoba untuk apply dan lain-lain, mungkin banyak ujian yang saya hadapin, pada akhirnya nggak semua itu berjalan dengan mulus gitu. Akhirnya saya memutuskan saya kerja di perusahaan yang mungkin pada saat itu masih startup. Awal pertama kali pekerjaan saya itu adalah saya sales CCTV, yaitu CCTV Clever Dog di PT Trimahardi Construction. Saya jualan CCTV pada saat itu dulu. Ketika saya jualan CCTV, nah saya selalu mencatat database yang saya milikin. Pada saat itu CCTV yang saya jual itu kurang lebih CCTV untuk memantau para pihak owner tenan atau owner bisnis yang bisa kontrol dari handphone pada saat itu. Nah, di situ saya memiliki database ketika saya jualan CCTV. Kemudian nggak lama dari situ, 6 bulan saya pindah lagi ke event organizer. Waktu itu saya kerja sama sahabat saya, Bu, 2010 namanya Pramon Dias di Universitas di Chambers, event organizer. Setelah itu 1 tahun lah, saya kurang lebih 1 tahun sama partner saya, sama sahabat saya Ondi di bidang event organizer. Setelah itu saya bikin supplier bahan baku makanan. Nah, di sini sebenarnya tantangan baru saya ketika saya baru ingin menjalankan bisnis. Pada saat itu mungkin belum banyak F&B pada tahun 2017 kurang lebih, itu masih belum banyak F&B. Masih belum terlalu banyak F&B. Nah, saya di situ melihat F&B banyak akan tumbuh banyak, tetapi kelemahan dari F&B itu adalah ini yang saya alami,
mereka kurang jeli dalam menghitung COGS atau menghitung HPP. Karena fluktuasi bahan baku, para owner F&B itu tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Karena bagi pebisnis, apalagi khususnya pebisnis F&B, yang dia pikirkan adalah pertama mungkin ide, kedua konsep, habis itu cost yang besar. Cost yang besar itu contohnya kayak misalnya nyewa ruko, terus habis itu karyawannya ada banyak, kitchen dan lain-lain. Itu yang akhirnya saya melihat, oh bagaimana caranya saya bisa bantu F&B yang ingin grow up. Akhirnya saya waktu itu bertemu dengan Itlah. Saya bertemu dengan Itlah, ini experience saya bertemu dengan Itlah. Pada saat itu Itlah baru punya 2 outlet. Itu di TIK. Saya adalah supplier tunggalnya Itlah. Jadi bisa dibilang saya ini partner dengan Itlah. Pada saat itu Itlah baru punya 2 outlet. Di situ saya bilang, saya bisa ngasih bahan baku ke kamu dengan asumsi kamu nggak usah khawatir dengan masalah payment. Yang penting saya kasih dulu bahan baku kamu, terus kamu bisa produksi setiap hari. Karena kalau logikanya saya kirim waktu itu supplier ayam saya kirim misalnya satu hari itu kurang lebih 30 kilo sampai 50 kilo. Ternyata outlet itu laku, habis. Nggak mungkin dong kalau dia harus pergi ke pasar. Karena dari HPP-nya saja sudah berubah. Akhirnya keuntungannya mereka akhirnya jadi berubah. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka catat. Akhirnya di situ saya coba untuk terus kirim ayam ke Itlah. Akhirnya saya berpartner dengan Itlah. Di situ akhirnya saya bilang sama Itlah, saya tawarkan bagaimana kalau misalnya kamu mau saya buat konsepnya kayak McDonald, kayak KFC. Nah saya bilang kayak apa, kata dia gitu. Kamu penasaran nggak kenapa KFC sama McDonald itu mau harga ayam naik, harga bahan baku naik, itu 45.000, selalu 2 ayam, 1 nasi, 1 minum, dan nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Akhirnya saya bilang sama pihak Itlah, ini loh caranya kalau mau main di bahan baku, saya bilang. Kenapa? Karena bahan baku ini kan sangat bergantung sama profit F&B. Akhirnya saya bilang caranya itu adalah deposito. Ketika di dalam bahan baku fluktuasi itu dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 4 kali. Biasanya kebijakan pemerintah itu ketika mau bulan puasa harga bahan baku naik, mau lebaran harga bahan baku naik, mau Natal bahkan mau tahun baru. Dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 4 kali fluktuasi. Di situ saya tawarkan sama pihak Itlah, mau nggak deposito? Saya kasih harga flat di angka 40.000 selama 6 bulan. Kamu nggak usah khawatir kalau nanti ada fluktuasi, harganya akan tetap sama. Kamu nggak usah khawatir, kamu akan tetap jual makanan menu kamu ini dengan porsi yang bagus, packaging yang pas, sama bahan bakunya nggak akan habis. Setelah saya tawarkan, oh ternyata dia setuju. Setelah dia setuju, akhirnya berjalan sampai sekarang Itlah kurang lebih ada 29 outlet. Ya itu kurang lebih sama saya yang supply. Setelah dari ayam mungkin tantangan saya berikutnya adalah saya pengen deh main ke hulunya. Ya mungkin itu yang tadi Bu Doreen sampaikan, saya pengen main ke hulunya. Saya pengen bikin bisnis role model itu dari hulu ke hilir. Bisakah saya main dari hulu ke hilir? Ternyata waktu saya pertama kali coba, oh saya ingat kebetulan saya ini orang Sukabumi. Di Sukabumi itu ada namanya Aqua. Kebetulan pesantren itu sudah ini ya tidak ada bantuan lah dari Pemda atau bansos. Jadi saya mengembangkan gimana caranya kalau saya mau main dari hulu ke hilir, yang saya pegang itu adalah SDM-nya dulu, sumber daya manusianya dulu. Nah, akhirnya coba saya ke Atakwa, saya ke pesantren Atakwa di sana, saya tawarkan kepada ketua yayasannya, kepada pimpinan pesantren, saya melihat data statistik di Sukabumi. Rata-rata 60-70% orang di daerah, orang di Sukabumi lebih memilih kerja di pabrik dibandingkan jadi pebisnis atau pengusaha. Sedangkan di daerah itu sangat banyak lahan SDA-nya yang bisa dikelola. Nah, tetapi kenapa orang daerah di sana tidak memiliki wawasan yang tinggi untuk berpikiran luas? Karena mereka sudah dibatasi dari lingkungan hidup sosialnya mereka. Bagi mereka, ketika saya lahir di sini sudah ada pabrik, ya saya lebih baik kerja di pabrik. Sedangkan di pabrik itu kontrak 15 tahun sampai 20 tahun. Dengan UMP ya 1,8 sampai 2,4 lah kurang lebih. Nah itu akhirnya membuat hati saya datang ke pesantren, saya tawarkan, itu model bisnis, saya bikin peternakan sapi, dari keuntungan yang saya milikin dari supplier ayam itu, saya bikin peternakan sapi, dan yang bekerja di peternakan itu adalah santri-santri yang ada di pesantren. Saya bikinkan itu jadi mata pelajaran kewirausahaan, supaya mereka setelah mereka selesai sekolah, hari Jumat, Sabtu, Minggu, mereka bisa berlatih beternak.
mereka bisa bertani sama petani-petani sama kolega mitra yang saya bangun di Sukabumi. Nah, sampai saat ini berjalan karena situasi sekarang pandemi seperti ini, mungkin di pesantren sekarang saya memang tidak pernah dari awal itu menggaji santri. Dan saya tidak pernah mengeluarkan kos untuk menggaji mereka. Tetapi setiap 3 bulan sekali saya kasih hasil saya ke mereka. Hasil sapi saya, hasil perkebunan saya kasih ke mereka. Jadi ada suatu hubungan keterikatan, saya tidak memberikan mereka uang, tapi saya memberikan mereka jala. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan uang. Dari situ ternyata ada santri saya malah membuat sate sapi di Sukabumi, di Lido, di Cicurug. Jadi itu yang membuat saya, wah ternyata saya bisa juga nih, padahal saya dulu belum punya kepikiran ke arah sana. Nah, sampai saat itu akhirnya saya jalin dengan mitra-mitra pertanian di Sukabumi, dan kebetulan mayoritas pekerja di peternakan sama di perkebunan saya itu adalah santri. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, masuklah di fase pandemi. Ternyata pas mau masuk fase pandemi, saya ini sebenarnya bisa dibilang lagi banyak tantangan karena saya memulai start bisnis, saya bikin food corner namanya Lemangan Food Street di Tanjung Duren ketika persis 1 minggu sebelum diputuskan adanya PSBB. Saya bangun itu, yang dimana saya tahu, waduh, modal saya ternyata nggak kuat nih untuk bangun ini. Nah, saya rubah konsep bisnis itu Lemangan Food Street, namanya food corner. Saya bikin konsep itu kayak modelan kayak di mall, kayak food corner. Saya sewain tenan-tenan. Nah, saya sewain tenan-tenannya. Di situ saya 10 tenan. Saya coba blasting ke pelaku F&B. Saya coba mereka untuk buka bisnis di Lemangan. Mungkin sekarang masih di tahap fase, masih banyak yang bertanya, Mas, ini kondisi seperti ini lagi sulit karena masalah pandemi, mereka belum berani buka cabang baru, atau mereka baru tutup lagi cabang baru. Tapi di sini yang saya katakan kepada owner F&B, saya bilang, bisnis Lemangan ini yang saya buat adalah properti. Saya menjual properti, saya menjual tenan ini, karena dari keuntungan si tenan ini, saya akan bangun coworking space-nya di lantai 2. Yang dimana nanti akan ada ekosistem di dalam bangunan ini. Saya bilang seperti itu. Akhirnya pelaku usaha F&B dia bilang, Mas, tapi kalau misalnya untuk sewa, agak sedikit sulit saya kalau untuk kondisi sekarang. Karena masuk pandemi, akhirnya saya berpikir seperti ini. Misalnya dalam 1 tahun mereka sewa itu kurang lebih 70 juta. Saya bilang sama mereka, kamu nggak usah bayar 75 juta. Kamu bayar dengan apa yang kamu punya dulu, DP kamu, misalnya ada 20 juta atau 30 juta, nanti kamu akan bayar di bulan ke-6. Kenapa? Karena dari pihak saya, Lemangan ini yang sedang saya bangun, saya akan bantu bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan mereka, bahkan sampai saya hitungin sistem finance-nya mereka. Akhirnya saya kerjasama sama salah satu sistem POS, namanya Maju Indonesia. Mereka menawarkan satu program baru dari sistem financing, yang dimana nanti sepelaku usaha F&B, dia tidak perlu lagi yang namanya pusing untuk mikirin COGS-nya mereka, profit bersihnya mereka, laba kotornya mereka, karena nanti semua dalam by system itu akan tercantum semua dalam data real time, itu akan masuk setiap harinya kepada owner tenan. Itu yang saya kasih tahu. Kenapa? Karena biasanya, balik lagi yang tadi saya bahas, yang saya tawarkan adalah Lemangan ini saya tidak perlu banyak karyawan dari pelaku usaha F&B. Cukup cuman ada 1 orang yang masak, waitersnya itu dari saya. Itu semua saya yang kontrol. Sistem kasirnya itu satu orang. Dan semua sistem pembayaran itu adalah digital. Nah, dari digital itu akhirnya semua terintegrasi dan tersentralisasi sama satu sistem. Nah, itu membuat saya akhirnya saya jadi yakin dengan masa pandemi ini saya harus melihat peluang. Karena pada saat kemarin saya juga proses ini bisa dibilang bingung masuk ke Lemangan ke bisnis saya. Wah, Mas, pandemi saya harus tutup dulu. Wah, Mas, ini, tapi saya tetap tawarkan ke mereka akhirnya bagaimana kalau nggak kita kolaborasi. Saya rubah sistemnya. Kalau kamu nggak mau sewa, mau nggak kita sharing profit? Saya rubah sistemnya karena untuk menemukan suatu konsep ideal bisnis itu yang saya alami adalah bagaimana caranya kita bisa menawarkan ke mereka itu dengan situasi win-win solution antara kita dan mereka. Jadi bukan dari pihak saya, si pelaku yang punya tempat, sama saya juga harus mengertikan posisi yang akan sewa ke tempat saya. Ya mungkin sekarang Lemangan ini sudah ongoing, sudah hampir 70%, dan insya Allah akan buka di bulan September. Dan sudah ada 6 tenan yang masuk. Dan
karena pengalaman-pengalaman saya kerja di I.O., saya kerja jualan CCTV, saya jualan ayam, saya jualan peternakan, akhirnya saya baru bangunlah namanya PT Lesaka Bumi Rizki ini. Nah, semua yang saya alami ini saya masukkan ke dalam PT Lesaka. Jadi dalam PT Lesaka ini ada 5 subbidang, yaitu yang tadi saya bilang ya kurang lebih ada media nantinya, ada periklanan, ada properti, ada peternakan perkebunan, yaitu dalam unit usahanya Takwa Farming. Terus udah gitu ada satu lagi media. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya dari pengalaman saya melihat situasi saat ini, masalah pandemi, mungkin adik semua, saudara-saudara semua, mulai coba berpikir bagaimana caranya kita berkolaborasi sama pelaku usaha yang lain. Karena menurut saya sih meningkatkan hubungan pada orang lain itu jualan kalian, meningkatkan saya coba bisa punya misalnya bisnis atau F&B saya tidak akan kalau saya paksakan sendiri untuk investor, cari angel investor, tawarkan ke investor atau angel investor bagaimana menarik bisnis Anda, bisnis kita atau bisnis kamu. Karena yang saya alami adalah saya selalu mencoba dan berusaha bagaimana caranya bisnis saya ini bisa berjalan dengan cara berkolaborasi dan gotong royong sama pelaku-pelaku usaha. Seperti itu. Mungkin yang terakhir berperan pada bisnis selalu membedakan yang namanya pemasaran. Komunikasi dia bahas adalah isinya komersil menurut pandangan saya. Tapi komunikasi pemasaran itu bagaimana saya dapat pesan yang dimasi sender. Contohnya mana si sender ini bisa meyakinkan produk yang saya jual ini, receiver ini bisa terima dengan baik. Nah, mungkin kalau misal dari bisnis saya, dari perbedaannya seperti itu, komunikasi bisnis dan komunikasi pemasaran. Terima kasih, Ibu. Baik, luar biasa sekali pengalamannya. Aduh, benar-benar saya menyerap ini karena pengalaman di berbagai bidang usaha dan mau melakukan dan belajar, akhirnya bisa memahami segala macam seluk-beluk itu dari karena Anda melakukan ya. Jadi kemudian menyerap dan diimplementasikan di dalam bisnisnya sendiri. Ini kan semua pelajaran di perkuliahan ada ya, negosiasi dan persuasi ya, kayaknya waktu kuliah wah apa itu diangan-angan saja, marketing communication, collaboration itu ternyata ada semua dan terpakai semua. Yang kita ingin garis bawahi juga bahwa wirausaha itu tidak hanya milik mereka yang belajar di misalnya ekonomi atau bisnis ya, ternyata komunikasi juga bisa membangun bisnis. Ini kan masalah kemauan dan bagaimana kita mau belajar mengadopsi dan kemudian mengadaptasi untuk bisa bertahan ya. Baik, nah narasumber yang ketiga ini luar biasa sekali, Mbak Desi Aliandrina. Saya perkenalkan lagi karena tadi belum banyak yang bergabung. Mbak Desi ini menyelesaikan S1-nya di bidang teknik sipil gitu ya. Kemudian melanjutkan S2-nya ke Sweden, masih di bidang IT ya Mbak ya? Di Human Factor Engineering ya. Ya, Human Engineering coba. Kemudian baru S3-nya di Australia itu mengambil bisnis. Tapi minatnya ada pada human design. Nah, ini yang membentuk kemudian nanti mengapa beliau sangat eager ya untuk membangun sosiopreneur dan berbagi pada banyak masyarakat di Indonesia, khususnya anak-anak muda. Baik, silahkan Mbak Desi memulai paparannya. Baik, terima kasih banyak Bu Dorin. Selamat sore semuanya. Saya terima kasih sekali udah diundang ke sini dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin sore ini bisa bermanfaat buat semua. Di sini saya coba sharing tentang sedikit tentang apa yang kita lakukan. Mungkin sebagian ada yang udah kenal, ada yang belum kenal tentang Sociopreneur Indonesia. Jadi
karena temanya sekarang lebih adalah di masa pandemi, kita juga akan lihat apa yang kita lakukan semasa pandemi. Dan sedikit tentang saya, itu ada info, kalau mau lihat tentang kita juga bisa langsung ke website juga. Saya background dari teknik, kemudian sekarang fokus saya banyak di social entrepreneurship, human centered design, dan entrepreneurship education. Dan saya cerita mungkin dikit tentang Sociopreneur Indonesia itu apa. Sebenarnya dimulai itu sebagai klubnya mahasiswa. Jadi saya ngajar di kampus, kemudian awalannya karena saya pulang ke Indonesia itu tahun 2012, Desember, kemudian bergabung dengan kampus tahun 2013. Ketika bergabung kepada kampus, salah satu bidang yang dan saya berada di program studi entrepreneurship, yang salah satu misinya adalah mencetak para, baik apakah itu intrapreneur ataupun entrepreneur. Tapi begitu berhadapan dengan mahasiswa gitu ya, pertanyaannya adalah identifikasinya yang pertama adanya miskonsepsi mengenai apa itu yang dimaksud dengan entrepreneurship. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, rata-rata ada skill-skill dari entrepreneur itu yang mungkin kita tidak terbiasa dengan itu, yaitu salah satunya kreativitas dan inovasi. Sehingga ketika saya coba cari solusinya, oke, kita diriin nih klub mahasiswa yang fokus kepada kreativitas dan inovasi. Dan bagaimana mendorong si mahasiswa untuk jadi kreatif dan inovatif, tapi dengan juga membantu kepada yang lain. Nah, awalannya seperti itu. Nah, karena sudah ketemunya, udah di levelnya adalah universitas, dan sudah terpapar pendidikan dasar dan menengah selama lebih kurang sekitar 12 tahun, ternyata nggak gampang mengubah mindset mahasiswa yang sudah masuk ke dunia ke pendidikan tinggi. Sehingga yang waktu itu saya berpikirnya adalah bagaimana supaya mahasiswa yang di perguruan tinggi, anak-anak muda ini bisa tetap belajar karena kreativitas, inovasi, dan segala macam itu disebut dengan entrepreneurial literasi, namun juga bisa memotong rantai di mana yang anak-anak di pendidikan dasar dan menengah juga sudah diajarkan dan dikenalkan dengan entrepreneurship gitu. Sehingga tahun 2013 muncullah program yang pertama namanya AHAI, Anak Hebat Anak Indonesia, yang mengajarkan entrepreneurship education kepada anak-anak SD. Setelah itu muncul lagi pemikiran, lah kalau mereka nanti SMP gimana? Lahirlah program baru namanya Be Creator, Be Kreatif Inovator untuk SMP. Kemudian lahir lagi program ketika mereka udah SMP gimana kalau mereka masuk kuliah dan perguruan tinggi gitu. Kita munculkan namanya Byte Bootcamp for Young Technopreneur. Begitulah program itu bergulir dari tahun 2013. Nah, menjadi enterprise sendiri, social enterprise itu kita sebenarnya baru pada tahun 2018. Awalnya setelah bagaimana sih membawa ini secara skala yang lebih besar, bukan hanya Indonesia itu luas, sehingga akhirnya kita berarti kita harus berada di luar kampus gitu. Makanya berdirilah Sociopreneur Indonesia. Nah, sejak dari tahun 2013 sampai tahun sekarang itu sudah lumayan sekali, kita punya learner itu ada sekitar 25.000 lebih. Setiap tahun kita juga sudah memberikan beasiswa itu untuk 90 sampai 100 anak muda untuk belajar inovasi. Memang spektrum kita luas sekali, dari anak sampai dewasa, dari individu sampai organisasi. Jadi itu adalah stakeholdernya kami gitu. Fokus kami kepada edukasi, konsultan, dan juga kita melakukan banyak eksperimen untuk mencari model-model terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Nah, di dalam Sociopreneur itu sendiri kita memiliki 5 yang awalnya itu hanya fokus kepada edukasi. Edukasi itu ada di bawah bendera SIDED. Kemudian
baru tahun 2018 itu muncul publishing. Jadi kalau di sini ada teman-teman dari komunikasi, kami punya publishing sendiri yang fokus kepada digital. Jadi kami punya majalah sendiri, e-magazine, namanya Weaver. Kami setiap minggu itu memiliki e-newsletter. Kita baru saja masuk kepada podcast juga. Kemudian kita juga baik itu kita juga punya secara rutin menulis juga di Medium dan segala macam, membuat komik, dan itu adalah di bagian publishing. Kemudian kita punya SID eksperimen, di mana kami melakukan eksperimen, itu adalah salah satu core-nya kami, mencari program-program baru berdasarkan tantangan yang kami identifikasi di lapangan. Tahun lalu kita resmi mendirikan SID Lab yang fokus kepada riset dan desain. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa institusi di luar negeri. Kita juga punya yang baru tahun lalu kita bentuk lab di daerah Chiang Mai di Thailand, kerjasama dengan di sana, namun sayangnya belum beroperasi karena kena pandemik. Kemudian di samping itu, ya salah satu yang paling penting bagi kami adalah kami fokus kepada kolaborasi dan kooperasi. Jadi kita banyak bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder. Nah, dan kemudian apa sih program-program, mungkin program kami itu fokusnya dari anak sampai dewasa, itu yang kita create sendiri, kami sebut dengan flagship program yang punya dari sociopreneur sendiri, yang didesain oleh sociopreneur. Kemudian ada program-program tailor-made, biasanya itu permintaan dari stakeholder. Kemudian juga ada program yang didesain bersama-sama dengan stakeholdernya kita. Jadi contohnya kami bekerja sama dengan LLDK Wilayah 10 yang untuk fokus kepada pendidikan entrepreneurship education kepada kampus-kampus yang berada di wilayah Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Sehingga lahirlah program 1000 University Changemaker. Kemudian ada program ISOC, Indonesia Sociopreneur Challenge, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Tangerang Selatan, fokus untuk menyelesaikan persoalan di Tangerang Selatan, persoalan sampah. Atau ada program Aku Anak Indonesia Hebat, untuk membangun rasa kepedulian dan empati bagi anak-anak di daerah Bantar Gebang, misalnya itu bekerja sama dengan Podomoro dan juga For Better Indonesia FBI. Nah, jadi model-model program kita adalah modelnya seperti itu, di samping kita memiliki program kita sendiri. Dan tahun ini kita juga sudah fokus karena kita fokusnya adalah edukasi, tahun ini kita juga launching program terbaru kita yaitu SID Academy. Nah, model kerjasama kami, sengaja saya liatin ini untuk memperlihatkan bagaimana luasnya spektrum kerjasama kita. Jadi intervensi kami yang harus kami serve ada dari anak sampai dewasa. Kemudian juga ada sekolah, ada universitas, ada masyarakat juga. Dan kerjasama itu dibangun dari pemerintahan, ada NGO, NPO, CSO itu seperti komunitas, kemudian non-profit organisasi, ada NGO, non-government organization, pesantren juga sama, kemudian juga dengan media. Nah, itulah spektrum kerjasama stakeholder kami gitu. Sehingga ketika masa pandemi, ini yang semuanya yang bisa dibilang hampir semua program kita itu adalah offline. Sehingga ketika masa pandemi bisa dibayangkan yang flagship program kami itu semuanya adalah online, karena kita mengembangkan yang namanya PISA skill, physical, intellectual, sosial, emosional, dan spiritual skills. Ada kata-kata fisikal di sana. Nah, begitu ada pandemi, sementara kita harus social distancing. Jadi itu challenge. Sementara kami menerapkan semua program, hampir semuanya adalah experiential learning, yang artinya turun ke lapangan. Nah, dan dan ketika pandemi itu betul-betul, walaupun sebenarnya dari tahun lalu kita sudah menyiapkan program SID Academy itu untuk menjangkau target yang lebih luas secara virtual, tapi targetnya baru tahun 2021, bukan tahun ini. Jadi ketika terjadinya pandemi, apa yang dilakukan gitu?
yang pasti kami mulai istirahat di rumah, kerja dari rumah itu dari bulan Maret. Dan bagaimana sementara memang waktu itu di minggu kedua Maret saya bilang kepada teman-teman di kantor, oke, kita WFH dulu gitu. Kemudian kita akan koordinasi, tetap kita menggunakan Zoom dan segala macam. Tapi bagaimana keep produktif gitu. Nah, itu challenge terbesarnya. Sementara program banyak dan kami setiap tahun itu punya yang namanya program namanya Empathy Project. Nah, Empathy Project ini pindah-pindah kota di Indonesia dan melibatkan ribuan orang. Dan setiap tahun kita delivery itu 3 kali. Harusnya Februari itu kami berada di Lombok. Persiapan udah matang semua, tetapi nggak bisa jalan. Kemudian ada program dengan Bank Indonesia namanya Youth Economic Leadership Program yang harus selesai sebenarnya pada bulan Maret. Seluruhnya sudah berjalan, tapi juga nggak bisa di-delivery. Jadi banyak sekali program yang harus dengan stakeholder yang betul-betul nggak bisa dijalankan sama sekali. Nah, dan ditunda, dan belum ada kejelasan karena situasinya kita pada bulan Maret itu masih belum tahu nih, kan belum jelas juga situasinya seperti apa. Nah, sehingga yang pertama kali yang kita lakukan, oke, kita keep dulu di dalam tim kita semua agar kita tetap ada engagement. Kita engagement ada yang pasti menjaga secara psikologis kita semuanya merasa safe dulu. Nah, yang pasti tidak pernah kalau di kita memang mungkin ya sampai hari ini belum terlintas juga akan ada yang namanya opsi PHK dan segala macam karena memang bukan di sana. Tapi bagaimana sih kita yang pada waktu itu yang saya pikirkan adalah satu, bagaimana kita tetap engage dengan stakeholder dan bagaimana kita tetap bisa mendelivery misinya kita karena kita social enterprise, misi sosial kita tetap tercapai juga. Pada waktu itu juga sudah ada teman-teman penerima beasiswa dan mereka juga harus kita berikan pendidikan yang memang harus mereka terima gitu karena mereka udah lolos seleksi. Nah, jadi begitu banyaknya dan tiba-tiba berubah. Sehingga yang kita lakukan pertama kali itu adalah kayak gini. Yang pasti bagaimana kita dulu di dalam tim. Di dalam tim bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga yang kami lakukan pertama kali adalah kita lakukan rutin koordinasi dan kemudian bagaimana supaya koordinasi ini kita juga bisa saling belajar. Dan itu yang kita lakukan di sana. Nah, jadi yang kami lakukan adalah kami membuat program kami yang bisa online. Jadi salah satunya bagaimana kita di tengah situasi pandemi itu, sementara berita itu segala sesuatu, berita, pemberitaan, segala macam isinya negatif semua, seolah-olah kita kayak terjun ke medan perang, terus semuanya perang melawan pandemik. Tapi kalau dicari satu aspek aspek positif dari pemberitaan itu juga cukup sulit pada waktu itu. Sehingga yang kami lakukan pada waktu itu, karena kami SID Publishing, fokus kami adalah bagaimana memberikan positif news. Jadi target kami bagaimana memberikan berita yang positif kepada orang. Nah, sehingga program kita yang pada waktu itu yang sudah ada adalah 3S. 3S itu Social Entrepreneurship Sharing Session, kita angkat secara virtual. Dan kami mulai pada waktu itu, bagaimana sih cara menulis secara positif. Jadi, empathy in writing positivity. Kenapa? Karena isi dari sosial media kita, berita yang ada semuanya bicaranya adalah tentang hal yang negatif dan suasana pada waktu itu negatif sehingga yang bagaimana kita mengcounter berita itu dengan memberikan sharing sesuatu yang positif. Nah, itulah salah satu yang kita lakukan sehingga setiap minggu itu kami melakukan 3S dialog, men-sharing dari berbagai macam perspektif tentang berita-berita yang positif. Kemudian kantor kami yang kedua kami lakukan apa? Bagaimana kalau tim kita semua untuk membuat sebuah cerita positif bahwa di tengah situasi yang negatif pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita bagikan sehingga ada hope. Nah, itulah yang kami bagikan sehingga bergantian di dalam tim itu menulis.
menulis yang sesuatu bisa dipelajari oleh orang lain juga. Nah, kemudian lahirlah program Seminggu Sebuku. Seminggu karena kami salah satu yang kami dorong adalah literasi baca, di mana setiap kami mengadakan Empathy Project, setidaknya kami membangun 3 Marco Library. Nah, sekarang bagaimana membawanya jadi virtual? Sebenarnya ini adalah program yang selama masa pandemi internal kami berbagi buku yang kita baca. Setelah itu rutin, kemudian kami bawa keluar, oh ya kita jadikanlah sebuah komunitas, lahirlah komunitas baru Seminggu Sebuku. Dan ini ya lumayan sekali, alhamdulillah luar biasa, hanya dalam hitungan 1 bulan kita bisa ada 300 orang yang terlibat di dalam komunitas ini, yang bergantian pengen sharing bagaimana tentang cerita sebuah buku. Dan kemudian program yang sejak tahun 2018 kita laksanakan, yang biasanya melibatkan setidaknya 1.000-1.500 orang, itu bagaimana menjadikannya tetap berjalan. Akhirnya kami buatlah Empathy Project tahun 2020 menjadi virtual. Kami lihat sisi positifnya apa, kalau selama ini program itu skalanya nasional, dengan virtual skalanya menjadi internasional. Kebetulan Bu Dorin juga menjadi salah satu expert volunteer di sana. Nah, apa yang kami angkat isunya? Selama masa pandemi kami tetap menjalankan riset. Kami mengidentifikasi bahwa ternyata konten tentang pembelajaran yang beredar di selama masa pandemik itu dari bulan Februari sampai Mei itu hanya 9,81% yang educational content. Yang educational content 9,81% itu lebih dari 90% itu adalah webinar untuk dewasa. Berarti sedikit sekali konten untuk pembelajaran anak-anak dan remaja. Sehingga tahun ini bagaimana kami menargetkan untuk membuat video pembelajaran target untuk anak SD dan SMP, orang tua dan guru, yang dibikin oleh siapa? Oleh para expert. Jadi kayak Bu Dorin nanti terlibat di sana akan membuat sebuah video klip pembelajaran. Siapa yang akan membuatnya? Di sini kami undang anak-anak muda jadi volunteer, di mana mereka bisa belajar juga bikin kebaikan itu nggak sulit gitu. Bahkan secara online pun saya bisa. Nah, inilah yang kita lakukan. Program yang sebelumnya biasanya kami adakan secara memilih satu daerah, satu desa yang kemudian kita transformasi. Sekarang nggak bisa lagi, sehingga harus kami jadikan secara secara virtual. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kami bertahan di pandemi, sebenarnya satu aja si kunci yang kita lakukan. Kenapa justru semakin dengan adanya pandemi ini banyak program baru kita yang lahir? Karena cara kita ngelihatnya saja. Jadi yang kami lakukan sekarang ketika semua arus komunikasi larinya negatif, yang kami lakukan bagaimana membuat sebuah komunikasi positif di tengah banyaknya arus informasi negatif, dan itu adalah peluang kami untuk menciptakan sebuah perubahan. Nah, mungkin itu dari saya. Nanti mungkin kalau ada ditanya jawab lebih lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Ya, ini luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan, dan ternyata strategi pivot ya yang sering kita dengar itu kita lakukan semua. Jadi tetap berbasis pada core bisnis yang kita jalankan, tetapi menempuh strategi yang berbeda. Jadi kalau yang senang basket ngerti pivot ya, bagaimana kita tetap berpijak di satu tempat tapi bisa berputar ke sana kemari. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Rosdiana Sijabat. Ibu Rosdiana ini adalah Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi. Yang paling penting apa nih relevansinya dengan ini adalah beliau ini pakar ekonomi makro. Jadi kalau kita bicara entrepreneurship, bicara sociopreneur, nah beliau ini perlu diminta pendapatnya untuk melihat ini semua. Silahkan Bu Rosdiana.
Baik, terima kasih Bu Dorin. Terima kasih Mbak Desi, Mas Abdul, Luis ini ya. Masih ingat beberapa waktu lalu masih di kelas, masih ternyata sudah memberikan kontribusi yang cukup baik. Mbak Desi, pertama terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kami sharing. Tentu sharing ini akan sangat bermanfaat. Nah, selain memang membidangi isu-isu ekonomi, kebetulan saya juga mengajar social entrepreneurship di kampus gitu ya. Jadi di fakultas kita itu ada beberapa prodi, lalu di social entrepreneurship itu mulai diinisiasi di salah satu prodi bisnis. Tetapi sebenarnya grand strategi universitas, jadi di Unika Atmajaya, menjadikan mata kuliah social entrepreneurship ini menjadi salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab sosial universitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mulai tahun 2019, social entrepreneurship itu menjadi salah satu mata kuliah wajib dengan kajian yang disesuaikan dengan program studi masing-masing, Mbak Desi. Jadi ini sangat menarik ya dalam hal pengembangan social entrepreneurship terutama di Indonesia. Mungkin kita banyak perlu belajar nih ke Mbak Desi nih. Karena dari sisi kurikulum kita masih sangat mentah, seed lah gitu ya. Kalau di tahapan social enterprise itu kita mungkin tahap yang paling masih tahapnya seed. Kita banyak dibantu British Council, kita banyak juga dibantu PLUS, jadi platform usaha sosial Indonesia, dan juga beberapa lembaga-lembaga lain. Nah, tentunya kita seperti yang Mbak Desi sudah lakukan adalah ternyata sebenarnya mahasiswa-mahasiswa kita ini, anak-anak muda ini, kalau ada trigger yang kita bisa munculkan, impact sosial yang mereka ingin lakukan itu cukup banyak gitu. Tapi melalui forum seperti ini, kami juga sangat berterima kasih sehingga kedepannya kita tahu dan mengarahkan social entrepreneurship seperti apa yang sangat mungkin untuk dikembangkan, terutama bagi kita yang kondisinya adalah urban society, Mbak Desi. Jadi saya sangat berterima kasih Mbak Desi bisa sharing, dan juga berterima kasih untuk Ibu Dorin yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga Abdul ya untuk kesempatan yang diberikan. Tentu mahasiswa dan kita semua banyak belajar dari kesempatan ini. Untuk Luis, tetap maju usahanya. Terima kasih Bu Dorin. Iya, terima kasih Bu Rosdiana, luar biasa. Jadi saya mendengarkan webinar Mbak Desi kemarin, itu menyatakan bahwa bisa membantu untuk bagaimana insert socialpreneur ini ke dalam kurikulum yang sudah ada. Nah, saya kira nanti perlu kita undang secara khusus untuk kolokium bersama dosen-dosen ya. Dan ini peserta kita sore ini banyak sekali dari berbagai universitas, Mbak Desi, selain mahasiswa dan juga ada SMK dan pesantren, ada juga banyak universitas yang barangkali dengan adanya bincang-bincang ini jadi terinspirasi. Saya kira websitenya tadi sudah ditunjukkan, juga kontaknya Mbak Desi bisa dihubungi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat tadi sudah ada beberapa pertanyaan masuk di chat, tapi supaya lebih enak gitu ya, karena ini orang Indonesia tuh ngariung ya, nggak bisa nih tutup-tutup seperti ini. Jadi silahkan dibuka videonya, tetap berpakaian dan berperilaku santun supaya kita bisa kenal satu dengan yang lain. Pertanyaannya sebentar, ini ada beberapa yang sudah langsung dijawab oleh Luis tadi ya di dalam chat, tapi Luis bisa menyampaikan secara lisan apa yang sudah dijawab di chat ini, baru nanti kemudian ke narasumber lainnya. Silakan Luis. Terima kasih Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi dari Kak Anissa Salsabila. Kak, saya ingin bertanya, salah satu mahasiswi dari semester 4 yang sambilan magang di salah satu universitas dan aktif mengikuti hal organisasi dan lomba. Saya tertarik untuk membuka bisnis, tetapi bagaimana cara konsisten terhadap prioritas
dan keseimbangan antara kuliah, kerja, dan sosial. Nah, tadi saya ada menjawab, jadi cara untuk konsistennya ini, coba ajukan pertanyaan ini ya. Jadi, mengapa saya memulai ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya bisa terjun dengan semua kesibukan saya sekarang? Nah, dengan dua pertanyaan ini, saya rasa sangat cukup menyadarkan kita bahwa saya yang mau. Ini impian saya, ini kesibukan yang saya inginkan. Jadi, dari sinilah kita berpijak bahwa, oh, kita harus konsisten, kita harus berusaha semaksimal mungkin memilah-milah waktu, karena menurut saya, ya semua orang mempunyai 24 jam dalam satu hari yang sama. Nah, disitulah bagaimana kita, time management kita itu yang harus, yang benar-benar kita perhatikan. Gitu. Terima kasih. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua dari Stefani. Selamat sore, perkenalkan saya Stefani ingin bertanya, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, hal inovatif apa yang dilakukan jika tidak melakukan promo-promo untuk bisnis F&B agar tetap bertumbuh, berkembang, dan eksis? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan Stefani ini, kenapa saya bilang promo, jangan menggunakan promo untuk dalam hal pandemi ini ya? Karena begini, saya melihat bahwa di masa seperti ini justru kita harus memenuhi apa sih yang konsumen butuhkan. Di masa seperti ini, konsumen tidak membutuhkan promo. Konsumen membutuhkan kebersihan, mutu kelayakan makanan yang kita jual. Itu yang kita highlight di sini. Contohnya, pada saat kita udah open kembali dengan sistem take away pada tanggal 15 April kemarin, kita melakukan story postingan di Instagram. Oh, untuk ojek online, untuk GrabFood atau GoFood yang mengantarkan makanan harus menggunakan hand sanitizer, harus menggunakan masker. Nah, kemudian kita juga shoot bagaimana kita packaging makanan kita, bagaimana itu dimasak. Nah, hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan konsumen. Karena di era seperti sekarang ini, di masa seperti sekarang ini, justru yang paling krusial adalah bersih atau tidaknya, bukan harganya lagi. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Kak Usama, selamat sore, izin bertanya, apabila ingin membuka sesuatu usaha, apa target yang harus menjadi prioritas di awal dalam membuka usaha tersebut? Terima kasih. Nah, tentunya prioritas kita di awal itu kan profit, sudah pasti, kalau kita ngomongin bisnis ya. Nah, cuman setelah kita mengungkapkan kata profit ini, muncul lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan profit ini? Nah, tentunya kita harus melihat operasional kita bagaimana. Produk kita ini apakah dibutuhkan tidak oleh konsumen, atau diminati nggak sama konsumen. Nah, kemudian setelah itu semua sudah ada, bagaimana sistem berjalannya bisnis kita. Misalnya, mulai dari bahan baku, kita olah jadi setengah jadi, kemudian kita masak, kemudian kita hidangkan. Nah, proses dari tahapan yang kita lakukan ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga apakah produksinya sudah baik, apakah efisien tidak bahan-bahan baku yang kita gunakan, apakah mutunya baik atau tidak. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam ketika kita mau membuka bisnis seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dari Pak Satria, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada rencana mengangkat kuliner lokal di Kalimantan? Dan apa kontribusi usaha tersebut untuk masyarakat atau lingkungan sekitar? Terima kasih. Jadi kalau planning saya, memang sempat terpikirkan. Saya ini kan kuliah di BSD ya, di Tangerang Selatan gitu. Nah, saya sering main ke Gading Serpong. Di mana di Gading Serpong ini ada namanya pasar modern, Pasmod. Nah, jadi di sana banyak jual-jual makanan apa segala macam. Nah, di sana saya melihat banyak makanan khas dari daerah saya, Pontianak. Nah, saya terpikir bahwa kenapa tidak saya membuat sebuah asosiasi makanan dari Pontianak di sana, tergabung dalam sebuah asosiasi gitu. Nah, itu yang pertama Pak yang saya pikirkan. Nah, yang kedua bisa jadi seperti ini. Makanan khas dari Pontianak itu sendiri kan bubur pedas. Nah, jadi dia bubur dengan topping sayur dan dia itu pedas. Nah, saya terpikirkan bagaimana kalau kita membuat bubur pedas ini dalam tanda kutip next level up.
Contohnya dengan packaging yang kekinian, dengan sistem penjualan yang mungkin kita bisa taruh booth di mall-mall. Jadi bagaimana kuliner tradisional atau makanan khas ini bisa eksis di samping misalnya makanan-makanan seperti itlah atau rice bowl zaman sekarang. Nah, itu yang saya sudah terpikirkan. Nah, kemudian kontribusinya apa untuk masyarakat? Nah, saya di sini ingin menggandeng misalnya ibu-ibu yang memang dari sananya sudah mengerti bagaimana memasak the original bubur pedas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sana kita develop mereka untuk lebih. Itu kalau yang saya terpikirkan. Terima kasih. Terima kasih, Luis. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Satria, barangkali Mbak Desi dan Khalid bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan tadi, jawabannya ya. Silahkan. Mungkin saya akan menambahkan kepada Saudara Luis untuk Mbak Anissa. Dia bertanya tentang bagaimana caranya konsisten terhadap keseimbangan antara kuliah kerja dan sosial. Waktu saya pertama kali saya bisnis juga itu waktu itu saya dengan adanya tekanan, saya dengan adanya kuliah, saya juga harus berorganisasi pencinta alam pada saat itu, dan saya harus bisa bagaimana caranya kuliah saya harus selesai dengan tepat waktu. Mungkin dari sisi kita pribadi, kita tidak bisa mencapai tiga-tiganya supaya bisa sesuai dengan target kita. Tetapi ketika saya mempelajari adalah ketika saya memutuskan untuk berbisnis, saya coba untuk merubah lingkungan sosial saya dulu. Lingkungan sosial saya cari dulu lingkungan sosial, saya harus cari entrepreneur juga. Jadi saya tetap bisa bersosialisasi dengan pengusaha. Akhirnya saya masuk ke dalam suatu organisasi, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, coba saya masuk ke sana. Akhirnya saya bertukar pikiran dengan kawan-kawan di sana. Setelah itu saya mencoba untuk mengaplikasikan dari komunikasi saya kepada hubungan sosial saya, kepada pekerjaan saya itu, bisnis saya pada saat itu. Setelah itu bagaimana caranya saya bisa tepat waktu pada urusan kuliah. Kalau kuliah itu kan pasti sudah ada jadwal kuliah kan, Senin, Rabu, sampai Jumat. Nah, kuliah itu tetap nomor satu menurut saya, karena itu ilmu yang paling penting ketika kita ingin melakukan praktek, implementasi. Karena menurut saya ketika ngomongin masalah bisnis, kita bukan ngebahas tentang bisnis apa, tapi bagaimana kita caranya mengerjakan bisnis itu. Dan kalau kita membahas tentang bisnis, mungkin kalau orang melihat bisnis SDM, itu pasti orang besar, bisnis air minum dan lain-lain, pokoknya berkaitan dengan minerba itu pasti dibilangnya orang bisnis besar. Tapi menurut saya, apa yang saya ingin lanjutkan masalah bisnis itu, saya harus suka dulu dengan apa yang ingin saya buat. Jadi bukan serta-merta saya mau bikin bisnis, betul kata Mas Luis, langsung yang kita pikirin adalah bagaimana cara kita profit sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin bagaimana caranya kita suka dulu sama bisnis ini. Karena kalau kita nggak suka, akan ada di mana fase bisnis itu akan ada di fase stuck. Nah, stuck itu bagaimana caranya kita bisa, konsep kita itu bisa berubah secara sekejap dan kita bisa kolaborasi dengan pelaku usaha yang sama. Karena menurut saya caranya konsisten itu adalah kita bisa bertanggung jawab dulu dengan kita pribadi, lalu habis itu bisa kita aplikasikan ke dunia pekerjaan dan bisnis. Lalu kemudian saya ingin menambahkan juga atas nama Usama, apabila ingin membuka suatu usaha, apa target yang harus menjadi prioritas di awal dalam membuka usaha tersebut? Kalau saya berpikir, pengalaman saya, target saya itu adalah bagaimana cara saya senang dengan apa yang saya jalanin. Itu dulu target saya. Mungkin pada saat itu, saya waktu itu jualan CCTV, saya nggak mikirin pada saat itu, saya harus punya target, harus jual 10 dalam satu hari, harus jual 20. Tapi saya harus coba tahan ego saya, karena saya door to door pada saat itu. Saya tawarin CCTV ke pelaku usaha F&B. Saya tidak capek untuk masuk ke setiap pelaku usaha. Di situ saya akhirnya menyadari, oh ya saya harus suka sama apa yang saya jalanin. Kalau saya tidak suka, saya akan stuck pada akhirnya nanti. Dan akhirnya ya bisnis itu hanya ATM menurut saya. Amati, tiru, modifikasi. Mungkin hari ini ada nasi geprek keju, mungkin besok ada lagi nasi geprek keju coklat, besok lagi ada lagi keju coklat strawberry, mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk target itu menurut saya bagaimana caranya kalian bisa percaya dengan diri kalian dan kalian senang dengan apa yang kalian lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih.
sekali. Silakan Mbak Desi. Baik, mungkin saya sharing pengalaman. Kalau saya dulu mulai bisnis dari zaman kuliah. Jadi sebagai anak teknik nyari duit tambahan itu adalah dengan ikut senior atau ikut dosen, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mulai dari gambar, memang kerjanya karena anak teknik yang gambar ini segala macam. Sebenarnya bukan karena duitnya, tetapi lebih kepada bagaimana mengaplikasikan apa yang ada di dalam ruang kelas itu ke dalam hal real. Ternyata beda banget. Nah, dan waktu bilang sama orang tua nyari orderan seperti itu, jawaban orang tua cuma satu, semuanya harus diselesaikan dengan apa yang dimulai harus diselesaikan dengan baik-baik. Jadi artinya harus selesai benar-benar. Nah, dan kalau saya memang sebenarnya sampai hari ini saya juga mendorong mahasiswa bukan hanya sekedar kuliah aja, carilah pengalaman dengan yang lain, dengan mungkin di sini orang nggak terbiasa istilah part time gitu, tapi mungkin itu sebenarnya ada pekerjaan part time. Kenapa gitu bisa menghubungkan antara teori dengan dunia real itu kayak gimana? Dan yang paling penting sebenarnya belajar time management. Time management kita ada tugas kuliah, sementara ada tugas pekerjaan yang juga harus kita capai targetnya. Yang satu kena marah sama dosen, yang satu kena marah sama bos, kan kira-kira kayak begitu. Nah, jadi bagaimana saya belajar itu, ya belajarnya karena ada sebuah tanggung jawab yang harus dicapai, yang harus diselesaikan. Hal itulah yang membuat kita bisa membagi waktu. Karena mungkin kalau saya dulu, kalau sekarang udah enak, kalau mau belajar entrepreneurship bisa gabung sama sini. Internet ada, mau nyarinya di mana. Kalau zaman saya 20 tahun yang lalu itu nggak ada gitu. Kenapa gitu? Karena ya internet aja masih pas-pasan. Nah, ketika saya masuk ke bisnis yang real pertama kali adalah bisnis agrikultur. Ketika saya bisnis agrikultur pertama kali, itu bagaimana kami menggunakan fair trade, mengubah cara berpikir masyarakat yang jual kepada tengkulak dan segala macam, kemudian memotong rantai. Itu saya lakukan tahun 2005. Nah, entrepreneurship belum booming di Indonesia. Orang belum ngerti. Kemudian saya perempuan masuk ke kampung-kampung, orang juga, aduh, sekolah tinggi-tinggi, kerjaannya kok kayak begini. Nah, hal-hal itu akan dihadapi seperti itu. Tapi challenge-nya apa gitu? Ya tadi kalau bicara jawabannya adalah target. Kenapa? Saya cuma penasaran aja. Petani Indonesia itu tanahnya subur, agrikulturnya bagus, kenapa petani miskin? Gitu aja pertanyaan saya. Sehingga kenapa saya kepengen masuk ke bisnis agrikultur, karena saya percaya harusnya petani itu adalah salah satu orang paling kaya di Indonesia. Tapi kenapa dia nggak bisa ini? Nah, itulah jadi apa ya namanya? Saya setuju sekali sama Mas Abdul. Kita perlu nyari sesuatu yang memang kita sukai dan kita punya passion ada suatu dorongan yang membuat kita nggak capek mengerjakan itu. Jadi dan bagaimana carinya? Ya mungkin waktu masih kuliah eksplorasilah sebanyak-banyaknya. Kalau ditanya gagal, banyak banget saya gagal. Tapi saya nggak bicara gagalnya. Saya bicara itu adalah investasi. Jadi investasi saya caranya apa? Bisa jadi investasi waktu dan investasi kegagalan finansial. Cuma itu yang jadi, kalau itu nggak pernah dicoba, nggak ada yang namanya entrepreneur sekali coba langsung jadi. Pasti ada track record-nya dulu, dia udah nyoba jatuh bangunnya. Nah, selagi masih kuliah, sebaiknya eksplorasi lah dan mencarilah passion, sesuatu yang memang kita sukai. Melakukan sesuatu yang kita sukai, kita nggak pernah merasa bekerja. Kira-kira seperti itu sih. Jadi dan saya yakin seperti Louis sama Mas Abdul bikin yang apapun yang dilakukan sekarang nggak ngerasa capek karena memang menyukai hal tersebut. Dan akhirnya kamu kerjaannya apa? Saya nggak pernah kerja tiap hari. Kan bicaranya adalah seperti itu karena saya melakukan yang saya sukai. Nah paling dari saya tambahan gitu aja sih Bu. Iya, terima kasih. Ini kan persoalan sudut pandang ya. Apakah itu sesuatu yang membuat kita amat sangat menderita atau sesuatu yang justru sebagai jalan bahwa nanti suatu saat akan ada yang bersinar gitu. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Tadi ditanyakan Pak Satria, apakah ada keterangan tentang produk batik. Saya ini orang kuno ya, orang kuno. Jadi agak repot memang ketika
ketika sebuah proses batik yang begitu rumitnya itu kemudian menjadi printing, menjadi pabrikan, itu rasanya apa ya, kok jadi kayak begini gitu. Sehingga saya memberikan sentuhan-sentuhan yang sangat personal pada batik-batik di galeri saya. Dan itu juga dijelaskan secara personal kepada mereka yang berminat, apakah untuk belajar. Jadi galeri saya ini tidak hanya jualan, tapi kalau hanya datang untuk belajar silahkan gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah itu saya menjelaskan satu persatu. Nah pertanyaan Pak Satria ini sebetulnya menjadi pemikiran juga ya, memberikan ide. Apakah nanti akan memberikan penjelasan tentang batik, tentang value dalam batik itu di internet? Saya akan pikirkan apakah cukup dengan kata-kata yang tertulis menjelaskan value dari sebuah gambar yang ada di dalam kain itu, karena maknanya dalam sekali. Tapi ini juga tantangan ya, ketika batik yang dilukisnya di komputer gitu, rasanya kok aduh kok begini jadinya. Tapi ya itulah inovasi yang ada, dan itu yang bisa membuat batik akhirnya langgeng gitu ya, dengan cara-cara seperti itu. Lalu ada lagi tuh kalau saya lagi pameran tadi ya, tantangannya. Saya suka menata sendiri, angkut-angkut sendiri. Itu tuh orang melihatnya beda loh. Budorin angkut-angkut, naik-naik itu menata. Loh, itu punya saya suka, nggak peduli kamu bilang apa, saya harus hati-hati meletakkan ini dan yang pas banget gitu. Akhirnya bagaimana? Apakah ini permintaan pasar atau apa? Kan itu juga sebuah riset ya. Akhirnya kita membuat second layer. Second layer ini adalah yang tidak terlalu tinggi nilai ininya ya, yang bisa untuk pameran, yang bisa untuk ini. Akhirnya seperti itu karena ada tuntutan pasar. Bahkan ketika kita menjual dengan harga tertentu sesuai dengan ini, katanya gini, loh itu di Plaza Semanggi ada yang 100.000. Saya, waduh, susah juga kalau bicara dengan orang yang tidak tahu kain gitu. Tapi ya itulah proses edukasi dan bagaimana kita menurunkan nilai-nilai luhur dari moyang kita gitu ya. Ya nggak apa-apa, sudahlah nggak apa-apa. Akhirnya pelan-pelan ya, ini beda kainnya, ini prosesnya lama ya. Orang di desa sana yang mengerjakan itu kalau misalnya kain dari NTT itu 3 bulan, 6 bulan baru jadi satu kain loh. Masa dijualnya 100.000 kan nggak mungkin ya kan. Kita mengapresiasi apalagi kalau pewarna alam seperti itu. Jadi memang tantangannya itu dari lingkungan kita banyak sekali, tidak mudah. Kalau kita semata-mata mencari profit, ya pasti kita namanya juga bisnis tetap profit ya, tetapi bahwa kita punya passion, bahwa kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan itu adalah yang seharusnya, itu akan membantu kita bertahan. Dan mungkin nanti mulai dengan mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang kain di media digital ya Pak Satria ya. Terima kasih pertanyaannya, memberikan inspirasi. Baik, masih ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan dibuka mic-nya dan videonya. Silakan Daniel Siagian, silakan dibuka Bapak atau Mas Daniel Siagian dan menanyakan langsung. Tidak bersedia menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Baik, saya bacakan ya. Apabila mau membuat apps untuk membantu para petani, apakah bisa mendapatkan bantuan dari Sociopreneur ID dalam mewujudkan? Silakan Mbak Desi dijawab. Baik, terima kasih banyak Mas Daniel Siagian ya. Jadi kalau di kita kami memang banyak membantu kepada kami lebih fokus kepada anak-anak muda sebenarnya yang memang mau masuk ke Sociopreneur. Tapi kami lihat dulu kebutuhannya apa. Kadangkala ketika bicara bikin bisnis, kenapa bisnisnya nggak dijalankan, nggak ada biaya. Nah, jujur saja kadang kita juga belum tahu apakah itu memang istilahnya bisa dikomersialisasi atau tidak. Dan kemudian
banyak sekali kadang ide atau inovasi itu dari perspektif orang yang bikinnya, bukan dari kebutuhan konsumennya. Sehingga banyak sekali proses yang harus kita identifikasi. Jadi kalau setelah masuk ke sana, kita identifikasi dulu, ya nanti kebetulan kita minggu ini buka beasiswa untuk virtual lab bagi inisiatif sosial yang kepengen diinkubasi kita 6 bulan ke depan. Dan mulai pembekalan dari bulan ini, bulan September. Mungkin kalau memang sudah ada ininya, yang memang bisa membuat sebuah perubahan sosial, terutama relevan dengan SDGs, silahkan disampaikan, karena kita buka aplikasinya sampai bulan depan. Dan itu juga aplikasinya itu bukan hanya terbatas kepada yang mau masuk ke area social entrepreneurship juga, tapi juga kepada dosen, dan juga kepada guru. Jadi ya juga ada pengajar yang pengen membuat sesuatu dengan dari skema kampus. Jadi kalau memang ada, silakan disampaikan kepada kita. Nanti kita akan lihat kelayakannya, visible atau tidak untuk dieksekusi. Tapi kita memang ada skema arahnya ke sana. Kira-kira seperti itu. Iya, tawarannya menarik sekali. Barangkali nanti Mbak Desi bisa email ke saya untuk e-posternya ya. Kita bisa unggah di media sosial Prodi Ilmu Komunikasi dan juga kita blast di milis all staff. Barangkali ada mahasiswa atau dosen yang berminat untuk bergabung. Karena ini kan kesempatan membantu banyak orang ya melalui apa yang kita bisa dan apa yang kita seneng itu tadi kuncinya. Iya, baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita sampai pada penghujung acara. Kita akan akhiri dengan foto bersama, tapi nanti ya kita mendengarkan dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan mulai dari Luis Daniel. Ya, jadi kalau dari saya kesimpulannya itu ya, yang pertama lakuin apa yang kalian cintain. Karena contohnya aja, kalau kayak saya ini, apaan sih anak kuliahan kok jualnya makanan pinggir jalan. Nah, kalau emang kita suka, kalau emang kita yakin dengan diri kita sendiri, fight for it. Pasti bisa. Harus yakin dulu. Dengan keyakinan pasti bisa. Nah, habis itu yang kedua, apapun badai yang menghampiri, ingat setelah badai pasti ada pelangi. Harus yakin itu. Terima kasih. Terima kasih, Luis. Silahkan, Abdul. Ya, mungkin kalau kesimpulan dari saya, untuk berbisnis, kalian coba merubah mindset, fokus kepada prosesnya. Jangan terlalu fokus kepada hasilnya. Karena proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Banggalah ketika ada orang yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain. Jadi kesimpulan dari saya yang terakhir adalah melakukan suatu bisnis itu adalah bukan hanya passion, bukan hanya bakat, tapi bisnis itu seperti kita kayak keluarga, kayak menyayangi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Abdul, silakan Mbak Desi. Ya. Baik, mungkin saya seperti ini, selagi kita muda, cobalah banyak hal, eksplorasi berbagai hal, sehingga kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kita punya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan berbisnis yang paling seru itu menurut saya adalah ketika kita bisa memberikan dampak juga kepada orang lain, karena ketika kita bisa memberikan dampak pada orang lain, suatu saat itu akan juga sebuah kebahagiaan sendiri bagi kita sebagai seorang pebisnis. Kira-kira itu sih. Terima kasih, dan dari saya closing statement-nya adalah kata kuncinya komunikasi, kolaborasi, ya, dan kooperasi. Karena dengan network yang bagus, kolaborasi yang bagus, kita tidak bekerja sendirian, tetapi bersama-sama, dan itu memungkinkan kita untuk maju lebih banyak, bahwa ada batu sandungan di dalam proses kolaborasi
kolaborasi dan kooperasi seringkali banyak terjadi di situ, tidak masalah karena disitulah proses belajar kita untuk semakin mengetahui cara bagaimana kita melakukan bisnis ini dengan benar. Begitu, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga terutama kepada segenap narasumber yang saya bangga sekali mendengarkan ini semua, Mbak Desi, kemudian Abdul yang alumni Prodi Komunikasi, juga Daniel yang masih studi ya, masih 2 semester lagi. Mudah-mudahan 7 semester saja ya, supaya bisnisnya cepat gede gitu ya. Dan juga segenap ibu bapak dari berbagai universitas dan juga komunitas, serta dosen-dosen di Prodi Ilmu Komunikasi sendiri yang juga hadir di sini. Kita tutup dengan foto bersama, mohon berkenan untuk membuka webcam-nya supaya kita bisa saling kenal. Hai Abdul, salam buat Ibu ya. Mbak Nia Salinastiti ini juga banyak membantu UKMK, Mbak Desi. Jadi di Accenture, tapi kesibukannya ke sana kemari. Oke, siapa lagi dosen yang hadir? Ada Mbak Andina Dwi Fatma. Ini cocoknya di satu minggu satu buku tadi ya. Nah, ini cocoknya nih. Dia ini penulis yang mendapatkan award untuk novelnya ya. Semusim dan semusim lagi. Kemudian ada Mas Alphonse, tadi sudah, yang content creator, itu ada juga Mas Stefanus Andriano, silahkan dibuka. Ini adalah content creator handal. Jadi kalau tadi memperhatikan Mbak Desi, kesini semakin content creator banget ya. Kalau mengemas edukasi melalui video-video. Baik, hanya ini yang bersedia membuka kameranya, tidak apa-apa ya. Ibu Bapak jangan lupa nama asli ya yang ada digunakan, bisa diklik kanan diganti nama asli karena kami akan membuatkan e-certificate berdasarkan nama yang Anda tulis, yang Anda gunakan untuk bergabung dalam webinar ini. Baik, kita foto dulu. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selamat sore. Sore semua. Sore, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak semuanya.